Halo teman-teman, kali ini saya bersama dengan teman-teman dari Esquad. Tidak hanya komunitas Civic VTS ya, VTI biasa juga ada ya, VTI campur ya. ya. Dan saya bersama dengan Om siapa ini? Dari Om Anam. Om dan Om Andri Aji. Nah, Instagram dari Esquad itu sebenarnya siapa yang membuat Om? Dan ada artinya nggak sebenarnya? Jadi Esquad itu komunitas pemilik Honda Civic keluaran 2001 sampai 2005. Ia sendiri itu sebenarnya itu diambil dari kode bodi Civic kita. Di generasi ke-7 ini itu ada EP, ada EM. Nah, kita ini kode bodinya itu IS. Makanya kan kita menamakan diri itu IS Squad Indonesia. Nah, kita ini di chapter Surabayanya gitu. Udah berdiri sejak tahun berapa? Om? Kalau IS Squad Indonesia itu sudah dari 2009. Berarti sekitar 10-11 tahun ya. 10-11 tahun ya. Dan biasanya itu kopdarnya itu di daerah mana? Kita ada 2 lokasi tempat kopdar. Biasanya kopdarnya 2 minggu sekali, tapi kita diselang-seling gitu. Ada 2 lokasi. Yang pertama itu di rest area Sidoarjo, terus sama di East Coast. East Coast Jadi Pakuan City. selang-seling. Nanti setelah di rest area, habis itu nanti di East Coast, selanjutnya di rest area lagi kayak gitu. Oke. Ini saya mau menyiapkan beberapa pertanyaan ke teman-teman komunitas Esquad. Untuk yang pertama itu sebenarnya perbedaan apa saja Om? Civic VTI tipe biasa dengan Civic VTI S. Perbedaannya apa aja? Kalau Civic VTI dengan VTI S itu kalau VTI belum ABS remnya, kalau VTI sudah ada. Terus kalau VTI joknya itu masih blue. Kalau Fabric ya? iya fabric. Kalau VTI S itu sudah kulit kan. Kemudian Airbag. apalagi Airbag. Airbagnya ya? airbag. Kalau VTI sudah ada airbag, kalau VTI masih belum kayak gitu. Terus dari Om sendiri, dari Om siapa dulu nih? Om Andri aja. Ya, Om Andri. Om Andri. Itu kenapa Om kok ingin membeli Civic VTS, padahal kan kompetitornya dari merek lain itu seperti Toyota, ada Toyota Altis ya kan? Ya, Kenapa ingin membeli Civic VTS? ya, jujur waktu itu saya beli kan second ya, baru dapat 2 tahunan lah. Dapat harga berapa Om? Waktu itu harganya 67. 67 Ya, Kondisinya standar ya? standar. Punya saya Matic, punya teman-teman ini pada manual. Kenapa Matic ya? Semuanya kembali ke kebutuhan. Kenapa milih IS? Pertama saya suka yang anti mainstream sih, jarang terlihat di jalan. Ingin tampil berbeda ya? Terus bentuknya yang ya punya Timeless ya? ya betul. Dan ciri khas Honda itu kan sedannya pada zaman segitu itu saya suka karena dashboardnya juga rendah. Kalau udah yang masuk ke ini kan memang udah tinggi ya. Jadi haluannya untuk Iya. lihat jalanan itu lebih enak ya? Ya itu sih Mas. Kalau yang sederhananya saya milih IS itu karena pertama anti mainstream, yang jarang sebenarnya terlihat di jalan. Rata-rata orang nyebutnya malah itu Civic apa sih gitu. Ini Vario ya? Iya mungkin di Jepang namanya Vario, tapi di Indonesia ada kode bodinya namanya IS.
orang yang banyak kenal malah Vario sama FD. Yang IS ini malah orang nggak tahu Civic Pandang apa. sebelah mata ya. Betul. Jadi orang Iya. banyak yang salah sangka sebenarnya ngelihat IS. Ya betul gitu ya Pak Haji ya. Iya. Ya itu sih kalau dari saya gitu Mas. Terus kalau Om siapa ini? Om Anam. Om Anam dulu, mungkin kenapa membeli Civic ini? Kalau saya awalnya dulu mau cari yang sebelum ini, yang Vario yang tahun 2000 lah, yang facelift yang 99 sama 2000. Terus cari susah kan, akhirnya lihat ini kok hampir mirip lah. Kalau depannya kayaknya agak-agak mirip, cuman belakangnya malah lebih bagus. Iya lebih. Kalau menurut saya ya, akhirnya terus ada apalagi dapatnya yang VTIS, sudah ada airbag, ada ABS segala macam tuh. Jadi ya sudah akhirnya ambil ini. Dari fitur keselamatannya juga udah cukup bagus ya, ada airbag, Kan ada ABS juga. lagian modelnya masih belum terlalu kayak mobil-mobil sekarang ya, masih Iya. ke Mengikuti zaman lah ya, tidak terlalu usia boleh lebih dari 10 tahun tapi masih cukup oke lah ya. Iya, kalau misalnya oke. orang-orang ingin membeli mobil ini pada tahun 2021. Terus untuk Om Anam sendiri itu mobil Civic ini udah part apa yang udah diganti Om? Kalau yang diganti pastinya setir. Setir ya? Ini Setirnya, setir. oke, setirnya apa? Kalau yang bawaannya ini 4 ini, palang 4 Iya, kan. palang 4. Nah, kalau ini 3, ini punya DC5, yes, DC5 lah. DC5 saya ya? bilang, iya. Terus dari DC5. speedonya, dari instrumennya juga Nah, speedonya kalau diganti? yang ini speedometernya ambil dari yang versi RS. Versi RS itu yang Civic IS ini yang dipasarkan di Jepang. Oke, selanjutnya momen yang Om Anam tidak pernah terlupakan dalam pernah pakai mobil Civic ini apa? Pernah waktu itu sama teman-teman naik run overheat di tol. Tapi masih bisa jalan juga. Ternyata memang radiatornya belum pernah dikuras, dibuka. Lainnya sih nggak ada yang merawat. Nggak ada keluhan lagi. Nggak ada keluhan. Selanjutnya itu kita suka duka dalam merawat mobil Civic ini apa? Mungkin dari Om Anam dulu. Sukanya Kalau apa? sukanya ini karena Honda, partnya ya masih ada lah, masih Spare partnya ada. masih cukup banyak masih ya? cukup banyak lah, masih melimpah. Yang susah itu untuk upgrade-nya. Jadi kita ini kan karena penghobi ya, jadi kadang-kadang bingung ini mau diapain ini mobil. Jadi untuk cari part-partnya itu memang otomatis ya, memang kita harus komunikasi sama anak komunitas yang lebih tahu kan, memang anak komunitas. Dan kebetulan di komunitas ES ini secara personalnya enak gitu loh. Jadi ya enggak banyak yang keuntungannya masuk ES ini. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan mobil Civic ini. Mungkin dari Om Anam dulu. Kelebihannya itu. Dibanding apa Mas? Kelebihannya apa ya? Enak aja. Dari desainnya dipakai. mungkin, Kalau desain ya pasti Pastinya, timeless. Kalau untuk desain ya pasti. dari handlingnya, posisi duduknya juga. Posisi duduknya ini yang saya suka. Ini kan nggak meninggalkan mobil-mobil yang tahun 90-an ya. Iya. Meskipun ini udah waktu itu keluarnya udah tahun milenial ya. Jadi tapi masih ada lah bau-bau 90-an-nya karena Iya. saya juga dulu waktu mau beli pengennya memang yang 90-an. 90. Nah, Apalagi ini bisa diatur iya, teleskopik ya. ini ada Enak ya. ada tilt steeringnya aja. Terus kekurangannya nih apa nih Om? Kalau kekurangannya ini, kalau mau upgrade ini, kalau kita menyebutnya perintilan Mas, itu Iya. mahal sekali memang. Harganya ya? memang jauh di atas rata-rata lah. Iya. Kalau dibanding sama
apa ya, banding sama yang lain lah, itu jauh lebih mahal. Susah carinya juga susah. Dari Memang kita harus benar-benar dekat sama orang-orang yang memang di komunitas ini kalau cari partnya, karena memang banyak sih perintilan-perintilan yang memang beda dari yang masuk Indonesia sama yang di Jepang. Lalu yang pertanyaan terakhir, Oke. dari teman-teman komunitas E-Squad, mungkin bisa kasih tips sedikit untuk penonton, hal-hal apa aja yang diperhatikan dalam ingin membeli mobil Civic VTS ini. Dari terserah deh Om, siapa dulu yang ingin jawab. Bang Haji. Hal-hal yang harus diperhatikan. Ya mungkin karena ini Civic ES itu kan yaitu mobil sudah 15 tahun ke atas ya, pastinya yang pertama diperhatikan itu bodinya kan. Bodinya ya. Ya banyak mobil yang udah tua itu biasanya bodinya keropok. Ya, gampang keropos. Terus kalaupun misalnya udah dibenerin, kita kan bisa lihat itu debelnya masih Tebel ini ya? tebel apa masih bagus gitu, masih kaleng gitu. Itu sih kalau dari body lah. Mesin. Kalau mesin, kalau saya pribadi sih 15 tahun itu kalau hitungan per tahunnya itu kita pakai 10.000 km ya, berarti 150.000 itu kalau di bawah itu masih oke kalau dari kondisi pemakaian ya. Kalau di atas itu mungkin kita perlu cek lebih dalam lagi gitu. Terus namanya kalau mobil, pengalaman sih kemarin waktu saya ngambil IS ini, itu yang harus saya periksa kalau bagian mesin sih pertama di suaranya dulu gitu. Kayak suaranya kalau udah halus itu sebenarnya kayak pertanda inilah, masih bisa dikatakan oke gitu ya. Masih oke. Terus tapi pasti harus ada yang diganti gitu, kayak timing belt, tensioner, packing head, packing counter, karet-karetnya itu udah pasti Daus. ya pasti udah 15 tahunan kan keras atau ini gitu. Itu terus kebocoran oli ada apa enggak, kayak Kalternya gitu, ada yang bocor, ya. rembesan. Biasanya kalau mobil-mobil udah tua kan penyakitnya ya rembesan oli itu ada apa enggak gitu. Terus mungkin AC. Soalnya pengalaman saya dulu sih AC itu selalu jadi masalah kalau kita beli mobil second. Entah itu kompresornya, entah itu selang bocor, kayak gitu sih. Setelah itu ya paling nggak ada sih, paling ya kayak mungkin Kaki-kaki gitu. kaki pasti. Kalau Sini. kayak shock breaker itu kalau usia 10 tahun gitu sebenarnya udah wajar aja kalau diganti. Jadi misalnya kalau kita mau beli mobil yang udah 10 tahun ke atas gitu, kalau kok shocknya bocor gitu, sebenarnya itu wajar gitu, pemakaian wajar, memang harus diganti. Nggak mungkin shock breaker itu bisa awet selamanya kan. Iya, gitu. Iya, itu aja sih palingan. Lalu dari segi interior mungkin apa aja yang harus diperhatikan? Kalau interior itu, kalau interior mungkin nggak terlalu ini, Nggak terlalu. Nggak ini. Cuman biasanya kalau orang yang memperhatikan kebersihan sih, terutama apa namanya ini? Plafonnya Oh, itu iya, kan benar. biasanya kotor. Kalau kotor itu biasanya sih pemakai sebelumnya itu sering buka kaca gitu, karena di jalan itu nanti Debu masuk. debu solar itu yang menyebabkan kotor, itu agak susah tuh bersihkannya gitu. Dan apalagi
apalagi ini kan Civic yang Om Anam punya itu kan joknya masih fabric ya, itu kan rentan kayak misalnya kena rentan kotor. kotor juga, kena makanan gitu kan. Iya. Kalau yang punyanya Om Haji kan udah kulit ya Om. Iya, sudah. Jadi Kulit. masih oke lah gitu. Terus sudah itu aja ya Om ya, nggak ada yang ini lagi. Ya sudah, itu lengkap udah. Karena memang pada dasarnya mobil Iya. ini bandel ya. Ya kalau Ownernya memang memperhatikan Ah. tentang perawatan dan masuk komunitas e-squad gitu ya. Ya pastinya kita kalau punya sesuatu harusnya sih dirawat. Iya benar. Apapun itu kalau kita nggak pernah merawat ya gimana, pasti Mobil baru pun ya mobil baru bisa kena pasti juga ya. Iya. Iya benar. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa follow Instagram saya @alaneski_, dan mungkin Om Anam juga punya Instagram. ada. Ini untuk mobil ES ini. Ya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Terus terima kasih teman-teman e-squad yang sudah share pengalaman dan tips ke penonton semua. Semoga video ini bermanfaat bagi kedepannya. Dan terima kasih teman-teman, jangan lupa klik like pada video ini, share, komen, dan subscribe channel Alaneski. Terima kasih telah menonton. Bye bye.